Muhammad Arifin Ilham, lahir di Banjarmasin 8 Juni 1969. Ia adalah pendiri Majelis Zikir Az-Zikro yang dikenal sebagai dai yang sederhana, tawadu, dan dekat dengan semua kalangan. Ia bukan kiai tradisional namun memiliki pengaruh besar dalam dakwah zikir di Indonesia. Ia adalah anak laki-laki pertama dari pasangan Ilham Marzuki dan Nur Hayati. Ia dibesarkan dalam lingkungan religius dan terinspirasi oleh Kiai Haji Raffi Hamdi. Ia menempuh pendidikan pesantren di Darun Najah dan Asy Syafi'iyah. Lalu sarjana HI Universitas Indonesia. Ia merupakan dai muda berprestasi, juara pidato berceramah sejak remaja hingga tingkat internasional. Pada 28 April 1998 yang bertepatan pada tanggal 1 Muharram 1419 Hijriah, ia menikah dengan Wahyuni Al-Wali dan dikaruniai 3 anak. Yang pertama ada Muhammad Alvin Faiz, yang kedua Muhammad Amir Az-Zikro, dan yang terakhir Muhammad Azka Najhan. Arifin dikenal sangat rendah hati. Ia sering meminta nasihat kepada ulama senior seperti Ali Mustafa Yaqub, Quraisy Shihab, dan Al-Yafi. Ia mudah bergaul dengan semua kalangan, dari pejabat, ulama, seniman, pengusaha, hingga tukang ojek dan para preman. Bahkan banyak preman yang bertobat setelah mengikuti zikirnya. Arifin sangat disiplin menjaga amal 7 sunnah Nabi, tahajud, membaca Al-Quran dan terjemah, memakmurkan masjid, duha, sedekah, menjaga wudhu, dan memperbanyak istighfar. Ia dikenal ramah, murah senyum, dan sangat hati-hati dalam memilih kata dalam berdakwah. Saat kuliah, ia terus berdakwah dan kemudian menjadi dosen di Universitas Borobudur. Puncak kiprahnya adalah mendirikan Majelis Zikir Az-Zikro yang berkembang pesat sebagai wadah zikir masyarakat urban yang merindukan ketenangan spiritual di tengah modernitas. Majelis ini dikenal mampu menghadirkan nilai religiusitas dan menjadi tempat penyembuhan batin bagi banyak jamaah. Dalam setiap kegiatan zikir, sering ada peserta non-muslim yang mendapatkan hidayah dan mengucapkan syahadat melalui bimbingannya. Menurut Arifin Ilham, hakikat zikir memiliki pengertian yang sangat luas. Beliau membagi pengertian zikir menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah zikir qalbiyah atau zikir hati. Zikir qalbiyah adalah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tindakan, yakni bahwa seseorang itu percaya Allah selalu melihat dan mengawasinya. Ini disebut juga ihsan atau beribadah seakan-akan melihat Allah. Yang kedua, zikir akliyah atau zikir pikir atau akal. Zikir akal ini adalah menggunakan akal untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Jadi, seseorang menyadari bahwa setiap peristiwa adalah bukti kehadiran dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, ada zikir lisan atau ucapan. Zikir lisan ini menggunakan lisan untuk selalu memuji, mengagungkan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berkata benar dan bermanfaat bagi seseorang. Ini menumbuhkan kesadaran bahwa diri selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau musaqabah. Yang keempat ada zikir amaliyah atau perilaku. Zikir amaliyah adalah zikir yang tampak melalui perbuatan dan akhlak seseorang, terwujud dalam kesalehan sosial dan perilaku yang mencerminkan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Sebagaimana yang diketahui oleh para ulama, zikir adalah apa yang terucap di lisan dan hati ketika bertasbih dan memurnikannya serta memuji Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang sempurna, agung, dan indah. Juga berarti pujian, sholawat, dan doa. Di antaranya bentuk-bentuk zikir yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah zikir yang paling utama yang dituntut dirinya adalah membaca dengan disertai tadabbur, yaitu merenungkan kandungannya. Yang kedua yaitu sholat. Sholat menjelaskan mengenai kedudukan. Dengan demikian, bagi manusia berfungsi sebagai taubat. Mengikuti pembimbing rohani berfungsi untuk menentukan kiblat.
Berdiri berfungsi untuk menunjukkan perasaan malu. Membaca Al-Quran berfungsi sebagai zikir. Menundukkan kepala atau ruku berfungsi untuk menunjukkan kerendahan diri. Bersujud melambangkan kesadaran diri. Syahadat melambangkan kedekatan. Salam melambangkan perpisahan dengan dunia dan telah menyelesaikan berbagai kedudukan tersebut. Yang selanjutnya yaitu wirid. Wirid merupakan amalan yang berasal dari Rasulullah SAW yang memerintahkan diucapkannya lafal tertentu dalam setiap kesempatan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu sholawat. Sholawat mengandung arti menyebut hal-hal yang baik, ucapan-ucapan yang mengandung kebajikan serta doa dan curahan rahmat. Begitu pula salam yang mengandung ucapan selamat dan sejahtera untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir ada doa. Doa dalam bentuk harapan dan permohonan merupakan perwujudan sikap tawadhu seorang hamba dan penyerahan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan akan senantiasa bersama orang-orang yang memohon kepadanya. Namun sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan sangat murka terhadap mereka yang dengan angkuh enggan memohon dan berdoa kepadanya. Sebagai ibadah sunnah, doa dan zikir yang diamalkan untuk seorang muslim dalam membangun kesehatan fisikal dan psikologikal dapat dijadikan psikoterapi bagi keguncangan jiwa, kecemasan, dan gangguan mental. Zikir dan doa adalah upaya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Zikir yang diamalkan oleh seorang muslim secara terus-menerus dan tidak terputus akan menjadi tenaga inovatif dalam diri individu yang menghadapi penyakit hati, penyakit mental, dan gangguan mental. Dengan berzikir, seorang muslim merasa berdampingan dan dekat dengan Tuhannya. Dengan berzikir, seorang muslim menjadi tenang dan tentram. Zikir kepada Allah bisa menjadi energi hati, motivasi hati, dan boleh juga menjadi metode dalam mewujudkan kesehatan mental. Merasa dekat dengan Allah sehingga menjadikan diri yang terawasi dan terjaga untuk tergelincir dan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang mendatangkan dosa dan maksiat. Sudah menjadi realitas dalam kehidupan seorang muslim bahwa dengan zikir dan doa serta membaca Al-Quran dapat menjadikan tindakan preventif, kuratif, dan konstruktif bagi kegangguan kejiwaan dan gangguan mental. Semua persoalan hidup yang dialami seorang muslim diadukan pada Allah sebagai zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Maka amalan-amalan tersebut dapat dijadikan sebuah metodologi psikoterapi dalam mewujudkan kesehatan mental sekaligus kepribadian Al-Quran. Dalam zikir, mereka yang berzikir selalu diingatkan mengenai makna hidup, the meaning of life. Integrasi nilai-nilai yang dimiliki dari semangat zikir telah mendorong mereka untuk tetap tegar dalam hidup. Semangat moral zikir telah juga mengingatkan nurani dan hati mereka untuk tetap konsisten dalam hidup, bersabar menghadapi tantangan besar, dan selalu bersikap optimis.